Halo semuanya, kenalin nama aku Bella Rizky Mustikasari. Dan aku Lisna Novita, kami dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi aku sama Lisna, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang belajar, kognisi, dan memori. Yuk langsung aja kita dengar podcastnya. Oke, yang pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah perubahan jangka panjang dalam representasi mental atau asosiasi sebagai hasil dari pengalaman. Lalu ada pengertian dari kognisi. Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Dan selanjutnya ada memori. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Selanjutnya ada asumsi dasar psikologi kognitif. Yang pertama, proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Dan yang kedua, proses kognitif orang terkadang dapat disimpulkan dari perilaku mereka. Yang ketiga, orang-orang selektif terhadap apa yang mereka proses dan pelajari secara mental. Yang keempat, peserta didik secara aktif membangun atau mengkonstruksi interpretasi fenomena dan peristiwa di lingkungan mereka. Dan yang kelima, perubahan pematangan di otak memungkinkan proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. Untuk selanjutnya ada model memori manusia. Nah, terdapat 3 komponen memori manusia. Yang pertama ada register sensorik. Nah, register sensorik menyediakan penyimpanan sementara untuk informasi yang masuk. Menahan input baru paling lama 2 atau 3 detik. Nah, dan yang komponen kedua ada memori kerja. Nah, dengan memperhatikan informasi, peserta didik akan memindahkan informasi tersebut ke memori kerja, di mana mereka secara aktif memikirkan dan memahaminya. Perhatian dan memori kerja memiliki kapasitas yang terbatas. Lalu komponen selanjutnya ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses lebih lanjut untuk meningkatkan penyimpanan. Memori jangka panjang memiliki kapasitas yang sangat besar serta durasi yang tidak terbatas. Untuk selanjutnya ada penyimpanan memori jangka panjang. Memori jangka panjang berisi informasi atau pengetahuan deklaratif dan keterampilan atau pengetahuan prosedural. Banyak darinya yang terorganisir sehingga seringkali dijadikan sebagai konsep yang diintegrasikan ke dalam skema, skrip, dan teori pribadi yang lebih umum. Nah, untuk selanjutnya aku mau ngejelasin nih tentang bagaimana sih cara mengatasi peserta didik dari kesalahpahaman. Untuk mengatasi kesalahpahaman pada peserta didik, maka seorang guru harus menggunakan model pembelajaran perubahan konseptual. Model perubahan konseptual merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar yang diinginkan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran perubahan konseptual untuk membangkitkan perubahan konseptual dalam hal ini yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi yaitu pengajar membuka pelajaran dengan memberikan uraian singkat tentang materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemunculan ide, yaitu siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil. Pengajar berusaha memunculkan ide siswa dengan siswa diminta untuk menyatakan secara eksplisit idenya kepada teman dalam kelompok dan pengajar atau guru. Yang ketiga, penyusunan ulang ide. Penyusunan ulang ide yaitu siswa menyusun kembali ide yang telah diperoleh pada 2 langkah yang meliputi pertukaran ide dan pembukaan situasi konflik. Nah, untuk selanjutnya, pengambilan memori jangka panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada 5 faktor. Yang pertama,
Faktor hubungan ganda dengan pengetahuan yang ada dan berbagai konteks. Yang kedua, kekhasan. Yang ketiga, nada emosional. Yang keempat, latihan dan tinjauan reguler. Yang kelima, petunjuk pengambilan yang relevan. Dan yang keenam, waktu tunggu. Nah, selanjutnya ada keragaman dalam proses kognitif. Proses kognitif siswa berbeda. Sebagian sebagai fungsi dari pandangan dunia budaya mereka, jenis tugas belajar dan lingkungan yang mereka terbiasa, dan kemahiran mereka dengan bahasa di mana instruksi sedang dilakukan. Selain itu, beberapa keragaman mungkin merupakan hasil dari kecacatan tertentu. Jadi, psikologi kognitif menyatakan bahwa hal-hal yang dilakukan peserta didik secara mental dengan materi pelajaran baru menentukan seberapa efektif mereka belajar dan mengingatnya. Nah, banyak ahli teori kognitif mengusulkan bahwa memori manusia ini memiliki 3 komponen, yaitu register sensorik, memori kerja, dan memori jangka panjang. Memori jangka panjang berisi informasi dan keterampilan. Nah, banyak komponen sistem memori manusia, termasuk rentang perhatian, kapasitas memori kerja, fungsi eksekutif, proses penyimpanan memori jangka panjang, dan pengetahuan sebelumnya dapat sedikit berbeda antara satu peserta didik dan peserta didik lainnya. Akibatnya, peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk belajar dan mengingat materi pelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru dapat membantu peserta didik dalam proses pengambilan pelajaran ke dalam memori supaya peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam belajar atau menangkap pengetahuannya. Nah, cukup sekian podcast dari aku sama Lisna. Gimana nih guys? Udah bisa nambah wawasan kalian kan? Semoga udah ya. Dan semoga podcast ini juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Makasih ya semuanya udah dengerin podcast ini. Dadah, have a nice day.